Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saiful Miftah dengan NIM 20304111008, Program Studi Aquaculture, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas ekologi perairan tentang ekosistem pantai berpasir. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang ekosistem pantai berpasir, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, apa itu pantai berpasir? Yang kedua, pembagian zonasi pantai berpasir. Yang ketiga, proses terbentuknya pantai berpasir. Yang keempat, fungsi ekosistem pantai berpasir. Dan yang terakhir adalah organisme yang berada di pantai berpasir. Nah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama. Apa itu ekosistem pantai berpasir? Pantai berpasir merupakan lingkungan yang sangat dinamis, di mana struktur fisik habitatnya digambarkan dengan adanya interaksi antara pasir, gelombang, dan pasang surut air laut. Pantai berpasir merupakan salah satu jenis pantai yang dinamis karena kemampuan untuk menyerap energi gelombang, dan pantai berpasir adalah pantai dengan ukuran butir substrat antara 0,063 sampai dengan 2 mm menurut Wentworth tahun 1922. Nah, pada umumnya pantai berpasir lebih banyak dikenal oleh manusia dibandingkan dengan jenis pantai yang lain. Hal ini dikarenakan pantai berpasir memiliki manfaat yang sangat banyak dibandingkan dengan pantai jenis yang lainnya. Jenis pantai berpasir termasuk dalam jenis pantai dengan partikel yang halus, sama halnya dengan pantai berbatu. Nah, pada pantai berpasir juga dibagi dalam beberapa zonasi, yaitu yang pertama, Mean High Water of Spring Tides atau MHWS, yang dimana rata-rata air tinggi pada pasang purnama. Zona ini berada pada bagian paling atas. Pada daerah ini berbatasan langsung dengan daerah yang kering dan sering terekspos. Yang kedua, Mean Tide Level atau MLS, rata-rata level pasang surut. Nah, di dalam zona ini merupakan daerah yang paling mengalami fluktuasi pasang surut. Pada daerah ini dapat ditemukan berbagai ekosistem, salah satunya adalah ekosistem padang lamun. Nah, yang ketiga, Mean Water Low of Spring Tides MLWS. Nah, untuk MLWS ini, rata-rata air ini rendah pada pasang surut purnama. Zona ini merupakan zona yang paling bawah pada daerah. Pada daerah ini, fluktuasi pasang surut sangat sedikit yang berpengaruh karena daerah ini tidak terkena fluktuasi tersebut. Daerah ini juga bias ditemukan ekosistem terumbu karang. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pembahasan tentang terbentuknya ekosistem pantai berpasir. Nah, pantai berpasir ini terbentuk dari bebatuan dan karang yang hancur karena hantaman air laut, lalu terseret oleh gelombang menuju tepi laut, kemudian membentuk pantai berpasir. Selain itu, pasir juga dibawa oleh aliran sungai yang mengalir ke tepi laut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi ekosistem pantai berpasir. Yang pertama, berfungsi sebagai habitat. Habitat ini berperan sebagai substrat, tempat mencari makan, tempat persembunyian, serta tempat berinteraksinya berbagai macam organisme, khususnya yang memiliki hubungan rantai makanan. Yang kedua, banyak digunakan untuk aktivitas rekreasi. Dan yang ketiga, di pantai berpasir terdapat strandline. Strandline adalah serpihan puing-puing yang membentuk garis panjang yang tertinggal saat pantai surut. Nah, yang selanjutnya adalah organisme yang ada di pantai berpasir. Organisme yang hidup pada pantai berpasir adalah dipengaruhi oleh penyebaran dan kelimpahannya. Butiran pasir yang halus mempunyai retensi air yang mampu menampung lebih banyak air dan memudahkan organisme untuk menggali. Jadi tidak heran apabila pada daerah pantai berpasir halus banyak ditemukan organisme dibandingkan pantai berpasir kasar. Nah, adapun organisme yang ada di pantai berpasir adalah yang pertama pada zona paling atas atau tepi subgitoral. Biasanya
Di dalam zona paling atas ini dihuni oleh krustasi dan kepiting yang bergerak dengan cepat, hewan penggali dan pemakan bangkai. Yang kedua, menuju daerah litolar atau bagian tengah. Di sini dihuni oleh teritip atau siput kecil dan kerang-kerangan. Nah, yang terakhir adalah zona paling bawah, yang dimana di zona paling bawah ini dihuni oleh karang besar, bulu babi, sandolar, dan siput karnivora besar. Nah, adapun organisme yang berada di pantai berpasir ini mempunyai kemampuan beradaptasi dengan dua cara, yaitu yang pertama, dengan menggali substrat sampai ke dalam yang tidak lagi dipengaruhi oleh gelombang yang lewat. Dan yang kedua, kemampuan menggali substrat dilakukan dengan cepat ketika gelombang lewat, menurut Castro dan Haber pada tahun 2003. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun dalam penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.